ini nggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman sekali. Terus ya saat itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mas Anan pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat, saya tunjukin salah satu yang apa, penguasa gedung itu. Kembali lagi di Iyo Channel. Saya masih akan membahas tentang Peggy Setiawan yang baru saja bebas dari tahanan. Reaksi Peggy Setiawan usai bebas dari penjara. Dia mengungkapkan masa depan saya dibunuh. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Proses penangkapan kemarin itu awalnya kan saya dikontrakan pas jam 9 pagi itu saya disuruh buat ke rumah dinas yang mantan bos saya tuh di Sesko. Nah, abis itu saya ke rumahnya, terus mereka itu kan suami istrinya kerja sibuk, jadi di rumah nggak ada orang lagi. Di rumah sementara di rumah kan ada anak-anak kecil, anak mereka. Jadi saya di situ nungguin anak-anak mereka sambil menjaga mereka. Nah, sampai ibu dan bapaknya pulang kerja sore. Lalu setelah sore itu saya menjemput anak yang jemput sekolah di sekolahan itu. Terus kemudian sesampainya saya di sekolahan itu ada yang moto-moto saya. Mungkin itu adalah dari tim kepolisian. Namun saya tidak menyadari bahwa itu ada tim kepolisian. Saya pasrah karena saya mikir itu udah biasa gitu. Mungkin itu lagi iseng. Pas saya pulang dari situ udah nyampe ke rumah ibunya, si ibu yang mantan bos saya. Tiba-tiba saya habis ambil wudhu langsung ditangkap. Siap. Seperti itu berarti ya kronologisnya kemarin ya Mas ya. Dibebaskan oleh sidang pra-peradilan. Kalau saya melihat ini bisa seperti teori efek domino tadi. Jadi satu kena jatuh semua, kira-kira seperti itu. Jadi ini menarik karena ada beberapa terpidana yang sudah melalui proses PK dan sampai gerasi. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia ini gerasi juga pertama minta maaf. Tapi orang biasanya merasakan saya tidak salah, ya udah nggak apa-apa, saya minta maaf, yang penting gerasi gitu. Tapi ya begitu ada kejadian seperti ini, mungkin suatu saat perlu ada perbaikan tentang undang-undang gerasi. Bagaimana gerasi yang sebaiknya dilakukan seperti itu. Jadi harus ada tim sebelum diputuskan gerasi untuk melihat kasus ini secara utuh seperti ini. Oke, sebelum masuk ke aturan itu Pak Bro, artinya dengan Peggy bebas ini apakah potensinya besar juga untuk 7 terpidana lain bebas atau seperti apa? Sangat kemungkinan besar sekali bisa bebas. Dalam itu memang benar-benar nyaman, di dalam seperti pesantren. Jadi kita seperti apa ya? Seperti memperbaiki iman. Jadi di dalam sultanan saya itu di sana banyak sekali pengalaman berharga. Contoh mulai dari bagaimana cara saya untuk beradaptasi, bagaimana saya berkomunikasi bersama rekan-rekan baru gitu. Di sana ya alhamdulillah semua berjalan lancar, semua bisa seperti yang saya harapkan. Jadi nggak ada sama sekali kecanggungan, tidak ada sama sekali keributan atau kesan yang paling teringat yaitu kebersamaan, kekompakan. Jadi kita harus saling menjaga satu sama lain, kita saling bersendagurau bersama, kita sama petugas tiket, sama Pawas, sama tim-tim Pawas lain. Kami saling kompak, jadi saling bersatu, saling menjaga, saling melindungi. Jadi nggak ada sama sekali flash ataupun nggak ada sama sekali keributan di dalam. Alhamdulillah itu adalah hal yang paling saya ingat dan paling saya kangenkan. Berarti nggak ada sebelumnya kekerasan di dalam rutan sendiri Mas? Alhamdulillah di dalam itu tidak ada sama sekali kekerasan, tidak ada sama sekali flash atau apapun. Di dalam itu benar-benar harmonis, benar-benar kondusif dan benar-benar sangat religius. Bahkan saya juga sebelum masuk ke tahanan itu, saya bahkan berpikiran di dalam pikiran saya itu bahkan seperti yang orang-orang pikir di luar, bahwa di dalam tahanan pasti bakal ada keributan, pasti bakal disiksa, pasti. Alhamdulillah, tapi itu setelah saya masuk itu ternyata pikiran saya itu salah. Di dalam itu memang benar-benar nyaman, di dalam seperti pesantren. Jadi kita seperti seperti memperbaiki iman. Jadi kita alhamdulillah pas keluar dari sana keimanan kita bisa tambah keluar, kita bisa tambah percaya sama kekuatan yang di atas, terus kita bisa lebih religius dan bisa lebih dewasa untuk. Peggy Setiawan bebas, Polda Jabar gagal tunjukkan 2 alat bukti. Aduh. Nih buat abang Peggy Setiawan, abang kan kerjaannya kuli bangunan. Maksud saya mah kalau misalkan jadi kuli bangunan yang profesional atau abang. Kuli bangunan kan kerjaannya malu. Kok bisa kali ini abang yang malah bikin polisi yang malu? Aduh.
Tapi malu gak sih nangkep pelaku kejahatan besar seakan-akan tuh dasarnya cuman gara-gara namanya mirip doang? Enggak ya, nggak malu ya, biasa aja ya. Iya, emang nggak usah ada malunya. Udah, kata gue membuat orang yang namanya Rizky, Udin, Asep, pokoknya nama-nama pasaran lainnya gitu. Lu mah hati-hati aja. Bisa jadi orang yang namanya sama sama lu ngelakuin kejahatan besar dan ntar malah lu yang ketangkep juga. Ya, hati-hati. Nah, buat komunitas Asep sedunia tuh kan ada grup WhatsApp-nya. Lu bilangin ke grup WhatsApp yang namanya Asep, jangan ada yang ngelakuin kriminal, jangan ada yang ngelakuin kejahatan berat. Ntar temen-temen lu jadi korban salah tangkep. Lah lagian 8 tahun buat nangkep kuli bangunan. Mana salah orang lagi. Kalau diperhatikan, pengacaranya Peggy Setiawan ini mentalnya mental singa banget. Padahal yang dihadapi itu adalah institusi kepolisian. Nah, pasti di belakang para pengacara ini ada orang-orang kuat. Siapa menurut kamu? Paling Deddy Mulyadi kan, karena dia kader Gerindra. Di belakangnya itu ada Jenderal Prabowo, di belakang Jenderal Prabowo ada Presiden Jokowi. Salah. Yang benar yang membackingi mereka itu adalah netizen Indonesia. Logikanya gini aja. Kira-kira Presiden Jokowi, Jenderal Prabowo, Deddy Mulyadi mau nggak dukung kasus ini kalau itu ternyata dibenci oleh masyarakat? Justru mereka mendukung itu karena kita memang mendukung juga terhadap kasus ini. Begitu loh. Cuma memang Deddy Mulyadi inilah orang yang paling berpengaruh membelokkan opini masyarakat yang sebelumnya terfokus kepada korban Eki dan Pina, sekarang fokusnya terhadap pengawalan keadilan terhadap tersangka dan terpidana. Ya, buat kalian barudak Sunda, bersyukurlah punya Kang Deddy. Pokoknya mah buat Kang Deddy Mulyadi dan barudak Sunda, well sadayana. Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Peggy Setiawan bebas dari penjara. Dia hampir 2 bulan sejak 21 Mei hingga 8 Juli 2024 mendekam di sel tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, Polda Jabar. Peggy keluar dari ruang tahanan pukul 21:27 WIB, Senin 8 Juni 2024. Peggy yang mengenakan sweater oranye dipertemukan keluarganya di ruangan di Tati Polda Jabar. Setelah 10 menit Peggy dibawa keluar dari gedung di Tati Polda Jabar pukul 21:40 WIB. Dia didampingi keluarga dan tim kuasa hukum. Peggy terharu dapat bebas usai penantian panjang. Alhamdulillah, saya sangat luar biasa, sangat terharu dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Selain bersyukur karena doa saya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya, terutama kepada keluarga dan kuasa hukum, ujar Peggy. Dia menegaskan sejak awal bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Karena itu dia tidak takut untuk menegakkan keadilan. Saya dari awal percaya dengan keyakinan saya. Saya merasa tidak pernah bersalah dan tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu, ucapnya. Dia juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua orang dan penyidik kepolisian yang membebaskannya. Saya sangat merasa sedih ketika jumpa pers dan ada yang menuduh saya sebagai pembunuh dan sebagainya. Tiba-tiba hati nurani saya sangat terpukul dan sangat sedih mengingat keluarga. Nama baik saya dicemarkan, masa depan saya dibunuh dan harapan saya disegerakan. Maka itu muncul keberanian saya untuk mengungkapkan kebenaran, ujar Peggy. Karena tidak merasa bersalah, Peggy akan terus berani menegakkan keadilan. Meskipun resikonya nyawa sekalipun, saya tetap berani. Karena saya ingin menegakkan keadilan di Indonesia. Saya tidak ingin membohongi masyarakat Indonesia dan saya ingin terus menegakkan keadilan, tuturnya.